Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Seperti yang saya janjikan beberapa hari yang lalu bahwa malam ini saya mengundang pengurus dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kutai Timur yang kebetulan diwakili langsung oleh ketua dari DPD PKS Kabupaten Kutai Timur. Lalu kemudian juga ada ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PKS Kabupaten Kutai Timur. Sesungguhnya malam ini sekretarisnya juga mau hadir, akan tetapi beliau berhalangan mengikuti sosialisasi atau kampanye yang dilakukan oleh teman-teman di PKS bersama dengan calon Bupati Kabupaten Kutai Timur, Bapak Haji Ardiansah Sulaiman. Sebelum memulai podcast ini, saya ingin menyampaikan atas nama podcast Om BP, kemudian atas nama relawan-relawan ARMY dan kawan-kawan dari PKS mengucapkan selamat Hari Kesatuan Pancasila. Pas hari ini 1 Oktober. Mudah-mudahan 1 Oktober ini merupakan bagian daripada cahaya terhadap ikhtiar yang dilakukan teman-teman di PKS, teman-teman di Partai Demokrat, teman-teman di Partai Perindo, kemudian teman-teman di Partai Gerindra dan beberapa partai-partai non kursi yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang bergabung dalam pemenangan ARMY. Kemudian ucapan kedua saya ucapkan kepada PKS nih, karena telah berhasil menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur. Alhamdulillah. Pernah saya mengundang juga sahabat-sahabat saya dari PKS ini terkait dengan apa yang mereka ikhtiarkan dulu sebelum Pileg dan berhasil menjadi partai pemenang di Kabupaten Kutai Timur. Menangnya PKS itu bukan saja disebabkan oleh caleg-calegnya yang memang caleg-caleg pilihan, caleg-caleg petarung, akan tetapi ada hal yang dilihat masyarakat bahwa di balik PKS itu selain ketua PKS yang humble, yang tenang, kemudian ada ketua pilunya yang menyusun strategi sehingga banyak orang bisa bergabung di PKS. Lalu di belakangnya itu ada satu tokoh yang selalu menjadi panutan kita semua, Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman, MSI. Baik, saya perkenalkan teman saya malam ini. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam. Pak Warno. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Iya. Kalau Rambigus bilang itu, Ketua agak karebah. Alhamdulillah. Karebah balik cek. Karebah. Iya. Kemudian, nah ini nih Haji baru. Kemarin saya WA beliau kan, saya ini lagi di Tanah Suci Om. Saya bilang doakan juga Om, siapa tahu juga nanti bisa mengikuti jejak Haji Iip ya ke Tanah Suci. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om BP, semoga sehat selalu Om. Amin. Nah kalau kita ketemu begini nih kan, semangat muda itu muncul kembali. Iya. Alhamdulillah. Udah terus. Pak Ketua, kita ini sekarang masuk dalam tahapan kampanye. Saya berani ngomong begini karena ya alhamdulillah akun saya ini Pak Ketua sudah didaftar juga di KPU sebagai salah satu relawan media daripada ARMY. Mungkin bisa Pak Ketua menggambarkan semangat teman-teman PKS ini kemudian bergabung dengan beberapa partai politik di dalam memenangkan Pak Ardiansah Sulaiman. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi Om kalau di KPS itu nggak ada selamat sore Om, jadi semangat pagi. Iya. Maksudnya itu semangat terus. Semangat terus. Iya. Jadi kalau kita di kantor itu misalnya pertemuan sore atau apa tuh semangat pagi. Semangat pagi. Karena di pagi itulah timbul semangatnya pagi. Jadi seolah-olah semua hari itu pagi. Saya kira bagus juga ini. Iya.
Di pertanyaan tadi Om terkait ini ya, jadi memang mungkin kembali ke kemarin dulu sih yang kita juga ketemu di sini Om, lengkap ada Pak saya, Pak Iip, Pak Ardi yang kemarin merencanakan atau mentargetkan PKS untuk 8 kursi. 8 kursi ya, betul. Luar biasa, dan itu tercapai Om. Iya. Tercapai. Karena 7 kursi kabupaten dan satu provinsi. Provinsi Benar. dari Kutai Timur. Iya. Alhamdulillah kita bersyukur, tak lepas juga dari bantuan teman-teman masyarakat semuanya yang sudah memberikan dukungannya, pilihannya udah PKS. Saya selalu mengucapkan bersyukur kepada yang sudah bersama PKS, yang sudah memilih PKS. Dan kami Om, walaupun kita menang, tetap kami berusaha untuk rendah hati Om. Iya. Tidak merasa kemudian menang harus, enggak sama sekali Om. Enggak jumawa. Enggak jumawa. Iya. Tetap kita rendah hati, kita tetap ingin dengan kemenangan partai ini menjadi sarana untuk memberikan pelayanan terbaik Om buat rakyat Kutai Timur. Karena dalam Islam kalau kita berbicara pemimpin itu sebenarnya pemimpin itu di sisi Allah nanti kedudukannya sangat tinggi Om. Benar. Pemimpin yang adil itu dia akan mendapat kedudukan tertinggi pertama di hari akhir nanti. Sehingga bagi PKS, rekan-rekan, kader, Pak Ardiansyah, Pak Jimmy dan lain-lain, kita sampaikan ke mereka bahwa kepemimpinan ini bukan untuk bangga-banggaan Om. Iya. Bukan untuk wah saya hebat, enggak Om, tetapi menjadi sarana untuk meninggikan surga kita di hadapan Allah nanti. Amin. Dengan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Karena kita lihat betapa masyarakat ini kan berharap betul Om. Ya, memberikan harapan, berharap betul agar kemudian pemimpinnya itu pemimpin yang baik, pemimpin yang membawa manfaat yang besar buat Kutai Timur. Dan saya kira Kutai Timur ini kan sumber daya alamnya cukup lah untuk mengantarkan masyarakat Kutai Timur menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera. Jadi itu Om. Kalau semangatnya Pak Iip ya, kita kemarin setelah memperoleh 8 kursi. 8 kursi, kemudian satunya provinsi. Kita rapat Dewan Pimpinan Tinggi Daerah. Jadi di PKS itu kepemimpinan tertinggi partai itu di istilahnya Dewan Pimpinan Tinggi Daerah. Dewan Pimpinan Tinggi Daerah. Ada ketua DPD, ketua MPD, ketua Dewan Eksekutif Daerah. Jadi itu kepemimpinan tertinggi di Dewan Dewan DPTD, Dewan Pimpinan Tinggi Daerah. Di antaranya juga ada Pak Bupati. Sehingga kita sudah langsung gaspol. Baru kemarin kita memperoleh kemenangan, diumumkan KPU, kita langsung gaspol untuk target berikutnya Om. Iya. Karena kan hidup ini kalau ada target kan semangat Om. Betul. Kalau nggak ada target, nggak ada harapan, nggak ada impian, ya orang biasa-biasa saja. Ya, Pak Iip, kita mentargetkan 2029 itu 2 kali lipat. 2029 2 kali lipat. 2 kali lipat. Luar biasa semangat ini. Salah satu sarananya atau salah satu ikhtiarnya adalah memenangkan Pak Ardiansyah kembali. Iya. Kemudian alhamdulillah Pak Jimmy sudah dilantik kemarin menjadi ketua DPRD. Itu juga sarana untuk kemudian nanti misalnya lembaga ini eksekutif legislatif bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin, rakyat melihatnya. Kan tidak menutup kemungkinan Om. Kemudian ternyata memang PKS ketika berkuasa layak untuk kemudian didukung lagi karena manfaatnya yang besar. Sehingga semangatnya begitu Om. Kemudian karena target DPP Pak Ardiansyah maju dan harus menang lagi, lalu biasalah Om, kantor PKS kita menerima tamu siapapun. Iya. Termasuk Om juga termasuk. Makanya saya waktu itu di info Pak Ali katanya Bu Dona mau ketemu 4 mata. Tapi nggak sempat katanya, kelihatannya beliau juga sibuk. Ya, sehingga kemudian kita bangun komunikasi terus sehingga terkumpullah koalisi Om. Untuk calonnya adalah Pak Ardiansyah dengan Pak Mahyunadi. Udah melalui perhitungan yang insya Allah yang cukup matang Pak Iip ya. Proses yang lama, kita mendengar masyarakat, mendengar tokoh, mendengar partai,
partai-partai dari mulai DPD, DPC, DPRA kita suruh mereka untuk datang ke masyarakat, ke tokoh, minta masukannya. Sehingga kemudian dari banyak masukan itu DPTD, PKS. Jadi ada proses yang dilakukan oleh PKS itu kepada ada tugas ya, diberikan kepada kader-kadernya untuk coba lu tanya Om BP di sana bagaimana. Tokoh-tokoh kita di Kabupaten Kutai Timur bagaimana atau siapa nanti yang paling cocok berpasangan di Partai Sulaiman. Betul Jadi waktu itu kita launching Pak Ardiansa sebagai calon bupati di Gor Kudunga Kemudian kita belum ada wakilnya, lalu kita langsung bekerja. Jadi misalnya Kecamatan Murawaho kita minta pengurus di sana untuk datang ke tokoh-tokoh di sana, datang ke masyarakat, datang ke anak muda dan seterusnya. Kita minta masukan, terdata mereka. Lalu laporan ke kita. Kemudian juga waktu Pak Bupati keliling se-Kutai Timur acara apa ini ya? PKS menyapa. Halal bihalal dan seterusnya, kita juga mendampingi beliau dan kita menanyakan juga. Sehingga memang keputusan ini saya menyimpulkan bahwa ini pilihan rakyat Kutai Timur. Ini keputusan rakyat. Keputusan rakyat Kutai Timur. Pasangan Army ini adalah keputusan rakyat. Pilihan rakyat. Pilihan tokoh, pilihan seluruh masyarakat Kutai Timur, dan kami sebagai partai yang kemudian harus menyambut ini. Karena memang persyaratan untuk maju kan harus pakai partai. Betul. Jadi kira-kira begitu. Kami betul-betul memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah memberikan masukan itu. Makanya saya bolak-balik sampaikan, Pak Bupati ini nanti kalau jadi kemenangannya bukan kemenangan PKSU, bukan kemenangan Pak Bupati, tapi ini kemenangan masyarakat di Kutai Timur. Makanya kita mohon nanti doanya juga supaya kinerjanya maksimal. Kira-kira gitu semangatnya, kita terus bekerja, terkumpullah koalisi partai-partai yang sekarang ini. Jadi semangat kebersamaan. Kebersamaannya luar biasa. Kemudian kan biasanya begini tuh, ada orang yang disuruh itu selalu saya mau jalan nih kalau ada duit nih. Iya kan? Tetapi pendekatan yang dilakukan oleh PKS itu, ini tugas kader-kader dulu nih. Setelah nanti meluas, tugas kader-kader partai lain nih. Iya kan? Sehingga ada keikhlasan yang muncul di situ. Karena memang benar-benar ingin memenangkan Pak Ardiansa Sulaiman dan Pak Mahyunadi. Pak Iin. Aduh, bangga saya Pak Iin. Ketua Bapilu nih, bagaimanapun juga kan sebagai masyarakat Kutai Timur yang dekat dengan teman-teman, para politisi di Kabupaten Kutai Timur, kita bangga lah melihat sosok Ketua Badan Pemenangan Pemilu. Yang kemarin kita sudah bahas itu, PKS hari ini bukan PKS kemarin. Ya kan? Nah, kemenangan PKS sebagai ujung tombak daripada kemenangan itu kan ada di Badan Pemenangan Pemilu bekerja sama dengan teman-teman kader-kader PKS sendiri. Tadi baru saya ngeh itu, iya betul ya, bahwa 8 kursi yang dihasilkan oleh PKS Kabupaten Kutai Timur, 7 di Kabupaten Kutai Timur dan 1 provinsi. Sudah selamatan belum di Ketua Bapilu nih? Selamatan terus. Bisa nggak diceritakan itu dinamika yang terjadi di dalam Pak Haji ini? Ya itu Pak Om. Jadi pertama saya ucapkan kembali gitu ya, sebagai bangsa yang Pancasila itu harus harga mati, maka salah satunya kita harus mengingat dan diingatkan seluruh generasi muda ini bahwasanya ada bahaya laten yang sangat harus kita waspadai, salah satunya adalah PKI itu. Makanya pada malam hari ini saya ucapkan mudah-mudahan dengan hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober kita semakin kuat, semakin tumbuh jiwa-jiwa Pancasila di dalam tubuh kita. Generasi jangan sampai Pancasila itu ditinggalkan itu, karena itulah salah satu ideologi kita. Baik Om, jadi titik temu dari kegelisahan kader itu ya, ketika diberikan beban oleh beliau itu 8 kursi, salah satunya ketika ada instruksi. Jadi instruksi bahwasanya kita disuruh melakukan penjaringan. Itu semangatnya luar biasa kader PKS. Kenapa? Karena mau tidak mau fakta di lapangan kita butuh, dan masyarakat pun sebenarnya ingin membesarkan PKS. Jadi gayung bersangkut ketika ada instruksi itu untuk melakukan penjaringan, maka yang dilakukan oleh
Bapilu itu salah satunya dalam melakukan penjaringan. Dan penjaringan yang dilakukan ini pun bukan penjaringan yang asal-asalan, tapi melibatkan seluruh kader di struktur. Karena saya yakin kita punya kelebihan struktur PKS kokoh sampai saat ini ada di 18 kecamatan. Kemudian masif juga pergerakannya. Nah, pada saat itu kita melakukan edaran, kemudian seluruh kader itu harus turun ke masyarakat, menanyakan kepada tokoh-tokoh masyarakat, ayo siapa yang membesarkan PKS. Nah, terkumpullah itu sosok-sosok caleg yang tidak kita sangka itu kan, dan mereka itu ternyata ada titik temu antara masyarakat dengan kader PKS. Salah satunya adalah mereka itu mau membangun Kutai Timur semuanya itu, tidak ada istilah mau bersarang di PKS itu nggak ada. Tapi ketika klik ketemu, wah udah, akhirnya yang ada itu adalah gerakan, yang ada adalah gelombang. Ada adalah arus. Jadi tidak bisa tumbuh, dan pada akhirnya alhamdulillah ya qadarullah itu kita bisa mendapatkan 7 kursi di kabupaten dan 1 kursi di provinsi itu. Jadi intinya kemarin sih strategi pemenangannya adalah kita harus mampu mengalokasikan sumber daya itu dan mengolah segala keterbatasan yang ada untuk membangun pertarungan itu. Istilahnya kita harus tahu peta dulu itu kan. Petanya itu ya salah satunya adalah ya struktur untuk mengintai siapa tokoh-tokoh yang ada itu kan. Akhirnya itu ketemu itu. Kan kalau kita lihat Panglima Kaisar Cina itu Jinsu itu kan, siapa yang menguasai bumi dan siapa yang menguasai langit itu akan menjadi pemenangnya itu. Jadi kita sudah melakukan hal itu, strategi bumi sudah kita lakukan dengan menerapkan mengumpulkan caleg-caleg itu, dan strategi langit ya kita kebiasaan di kita jangan menjadi orang yang lupa bahwasanya kita itu yang mempunyai semuanya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita tingkatkan entitas spiritualitas kita, dan pada akhirnya Allah berikan kemenangan ini, dan saya yakin kemenangan ini bukan milik siapa-siapa, apalagi milik Bapilu. Apa sih artinya? Saya itu kan nggak ada apa-apanya. Yang hebat itu ya kader-kader itu, kemudian caleg-caleg, kemudian sosok orang tua di PKS yang kita banggakan semuanya itu, yaitu Pak Ardiansyah Sulaiman itu. Itulah yang memberikan semangat anak-anak muda itu. Ternyata beliau sangat luar biasa itu. Mungkin itu, Om. Ya, saya sangat tertarik dengan peribahasa dari Panglima Perang Cina, ya kan, Sun Tzu. Siapa yang menguasai bumi dan siapa yang menguasai langit, itulah yang menjadi pemenangnya. Jadi maksudnya begini nih. Saya tafsirkan saja, mudah-mudahan tidak salah saya ya. Bahwa manusia itu selalu harus menundukkan kepalanya di bumi, kemudian menengadahkan kepalanya dan tangannya ke langit. Karena di langit pasti ada sesuatu yang lebih besar dan lebih maha dahsyat yang daripada apa yang ada di bumi. Itu kalau kita pahami filosofinya itu, kajiannya bisa sampai besok pagi nih. Iya kan, apalagi di sini ada Ketua Warno ini kan, kajian filosofis terkait dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Saya yakin lah di teman-teman PKS itu pasti mengkaji itu juga. Yang menarik tadi itu yang disampaikan oleh Haji Iip itu, bahwa ternyata sebelum penjaringan itu lagi-lagi menggunakan mata orang lain, telinga orang lain untuk memantau atau mengamati siapa ya kira-kira yang bisa kita rekrut sebagai caleg. Dan akhirnya alhamdulillah berhasil, 7 kursi di Kabupaten Kutai Timur dan satu kursi di Provinsi Kalimantan Timur. Itu akan kayaknya terulang lagi nih di pilkada nih. Ini sebenarnya strategi yang disampaikan oleh ketua nih, iya kan? Strategi yang bagus sebenarnya, bahwa memang di dalam menjaring itu kan tidak bisa hanya satu orang yang digunakan untuk melakukan pendekatan, harus banyak orang. Seperti ketua PKS tadi, bagaimana
atas perintah ketua menyuruh orang itu mendekati ke tokoh-tokoh. Nah ini di pilkada begitu lagi nih. Kader-kader PKS, kemudian tokoh-tokoh yang dekat di PKS dimintai semacam saran atau masukan. Kira-kira siapa yang cocok menjadi pasangan Pak Haji Ardiansah Sulaiman di pemilu 2024 ini. Dan hasilnya kita melihat sekarang. Yang menurut orang Penrang kemarin, yang podcast di sini ya Pak Ketua, ini sebenarnya pasangan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kutai Timur. Haji Ardiansah Sulaiman, kemudian Haji Mahyunadi. Satu yang religius, iya kan, dan satu yang nasionalis. Ketika orang-orang religius berpasangan dengan orang nasionalis, ini kan poros tengah sebenarnya. Poros tengah, semua kalangan bisa masuk. Dan itu terlihat dari kebijakan-kebijakan Pak Ardiansah Sulaiman, tidak membeda-bedakan. Saya bukan kampanye ini, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. Beliau diisukan tidak mau masuk di gereja. Kemarin, bukan hanya kemarin, tahun-tahun lalu, itu kedekatan Pak Ardiansah Sulaiman dengan tokoh-tokoh gereja itu sudah dekat. Karena ya itulah filosofi seorang pemimpin. Beliau bisa membedakan kapan saya sebagai pemimpin agama dan kapan saya sebagai pemimpin daerah. Nah, ketika beliau menempatkan dirinya sebagai pemimpin daerah, semua harus dilakukan. Bukan hanya golongannya saja. Dia milik rakyat Kutai Timur. Dia milik rakyat Kutai Timur. Kalau pandangan ketua DPD PKS terkait apa yang saya omong ini, ya kan? Ini kan Om BP besar-besarkan aja nih kayaknya nih, ya kan? Pasti ada pandangan-pandangan tersendiri terkait dengan ketokohan Pak Ardiansah. Kan ketua kan sudah lama nih, sama beliau berjalan bersama-sama di PKS. Sangat lama. Ada hal-hal kecil mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan Pak Ardiansah Sulaiman yang belum diketahui publik, dan Pak Ketua bisa menyampaikan kepada kita. Baik Om, jadi memang Pak Ardiansah itu mungkin dari pribadinya dulu ya. Dari pribadinya, beliau itu kan dulu lama di Lembah Hijau juga. Tetangga saya di Bukit, beliau di Lembah. Jadi memang saya lihat Pak Bupati itu punya keistimewaan dari dulu belum apa-apa sampai hari ini itu ya sama Om. Begitu saja. Sama Om. Iya. Kalau misalnya waktu sholat waktu di Lembah ke masjid, ya hari ini ya ke masjid juga. Iya. Kalau dulu tuh pakai sendal jepit, tapi ya sekarang sama Om. Tidak kemudian menjadi seperti orang kaya baru yang kemudian menjadi biasa aja. Jadi memang pertama beliau orang yang baik. Baiknya itu kan dilihat, contohnya gini Om. Kalau ada acara nikahan, diundang. Yang saya diundang, Pak Ip diundang, mesti ketemu di situ Om. Iya. Peduliannya kepada orang tuh tinggi sekali. Walaupun mungkin bukan memberi sesuatu yang sifatnya materi banyak Om. Betul. Tapi kan perhatian, terus menghormati undangan orang itu. Menjaga silaturahmi. Itu yang keistimewaannya beliau kalau menurut saya itu. Kemudian misal ada saudara kita, tetangga kita yang ada kematian. Kalau saya ke situ, beliau juga ada di situ. Ini kan menurut saya dengan kesibukan begitu, tapi beliau selama ada di Sangatta seperti itu kebaikannya. Jadi memang dirasakan betul dari hubungan sosial kemasyarakatan baiknya itu seperti itu. Yang kedua Om, kalau saya lihat kan Pak Ardiansah ini ya mudah-mudahan beliau kita doakan dan doanya kuat juga Om. Sehingga rezekinya tuh bagus. Alhamdulillah. Rezeki dalam artian APBD Kutai Timur ketika beliau memimpin begitu besar. Ini kan Masya Allah ya Om ya. Sehingga kemudian rezekinya bagus, mungkin Allah juga ridho dengan kebijakan jalan beliau sehingga Allah mudahkan mengurus daerah ini. Ya sehingga kemudian APBD-nya besar ya. Dan ini kan kalau sesuatu yang besar ini kan harus ditangani orang yang memang tepat Om. Betul. Nah saya kira Pak Bupati ini dari sisi pendidikan, dari sisi pengalaman, dari sisi kejujuran, insya Allah cukup
sebagai syarat untuk kemudian beliau mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat. Ya, dari memang rezekinya bagus. Kutai Timur APBD-nya begitu besar, dan ini kan kalau kita lihat kemarin kan hampir 14 triliun ya Om ya. Yang belum pernah ada dalam sejarah Kutai Timur kan Om. Betul. Ya entah dari sisi apapun dilihat, tetapi faktualnya kan seperti itu. Rezekinya bagus, sehingga memang kita ingin betul orang yang seperti ini ya kita lanjutkan Om. Kita lanjutkan kebaikan-kebaikan beliau, kemudian kebijakan-kebijakan juga kepada pegawai dan seterusnya. Kesejahteraan pegawai saya kira luar biasa. Kalau kita tanya 1, 2, 3 setelah ketemu mereka gimana Pak Bupati, luar biasa. Ya memberikan kebaikan yang begitu menyeluruh Om. Nah kalau orang baik begini nggak kita lanjutkan nih kan kita Om yang rugi Om. Benar, kita yang rugi. Bukan PKS Om. Betul, kita yang rugi. Om BP juga rugi. Iya kan? Saya ada ini Om, ada yang menarik gitu dari pembicaranya beliau itu. Jadi saya teringat salah satu firman Allah dalam Al-Qur'an itu, kalau suatu daerah itu dipimpin oleh pemimpin yang adil, kemudian taat, kemudian soleh, akan diberikan keberkahan bumi itu. Betul. Jadi ada salah satu antitesa itu pendapat itu, Kutai Timur itu APBD-nya naik itu gara-gara perang Ukraina itu. Ada juga seperti itu. Jadi ya disambung-sambung sebenarnya bisa, tapi menurut kacamata kacamata itu saya lebih pas itu. Oh, karena dipimpin oleh orang yang baik, orang yang apa, dan jadi yang di atas ridho dan akhirnya turunkan itu. Ya kalau ini terjadi, yuk pas itu kan. Pas masanya beliau, kemudian ada anomali harga komoditas kan, sawit, batu bara dan sebagainya, itu yang mempengaruhi APBD ini. Saya kira kalau saya lebih pas itu bukan karena perang Ukraina itu, tapi lebih pasnya itu karena rakyat Kutai Timur itu menghadirkan pemimpin yang baik, kemudian pemimpin yang amanah, akhirnya di atas itu ridho, akhirnya turunkan itu. Kalau saya lebih memandangnya lebih dari sisi itu. Jadi bukan ilmu cocokologi, mencocokkan apa yang terjadi di luar dan apa yang terjadi di daerah kita. Ya, karena kalau nggak ada komoditas pun nggak mungkin naik juga kan, koyo pas itu. Iya. Nah, persoalan komoditas, kita berbicara komoditi yang ada di kabupaten itu, alhamdulillah. Sekarang itu kalau saya tidak salah data ya, mohon maaf kalau saya salah, di Kabupaten Kutai Timur itu ada sekitar 1 juta hektar sudah lahan kelapa sawit kita. Di luar perusahaan ya, termasuk maksudnya antara perusahaan dan kebun raya. Itu juga bagian yang berkah. Tanah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cocok untuk kelapa sawit. Kemudian bukan hanya cocok untuk kelapa sawit, kan di daerah-daerah lain juga itu kan sering kita dengarkan atau membaca berita bahwa di daerah sana itu ada pencurian kelapa sawit tuh. Iya. Oleh perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah kita di Kutai Timur tidak ada yang seperti itu. Ini luar biasa. Ada suasana kondusivitas yang tercipta di Kabupaten Kutai Timur. Kita juga tidak pernah mendengar itu ada hal-hal yang besar yang bisa mengadu domba antara satu suku dengan suku lain. Dan kita bersyukur. Ini yang selalu saya ngomongin di podcast saya ini, Pak Ketua. Saya bersyukur di Kabupaten Kutai Timur. Masyarakat lokal, masyarakat Kutai, masyarakat Dayak menerima kita dengan baik. Mereka ikhlas menerima kita. Dan beberapa tokoh-tokoh dari Kutai maupun Dayak, mereka bilang kita bersyukur ada orang masuk ke Kutai Timur. Itu adalah investasi bagi kami agar supaya daerah kami terbangun. Saya kira daerah-daerah lain juga harus perlu belajar ke Kutai Timur. Masalah pluralisme itu, masalah kebinekaan itu, karena miniatur Indonesia itu ada di sini. Ada di sini itu. Seluruh suku bangsa ada di sini. Suku bangsa ada di sini itu. Kita mau yang tidak ada di sini negro. Yang ada Cina kan? Kita ada dan semua rukun. Nah, Ustadz, tadi kan kita sudah Pak Ketua sudah menggambarkan bagaimana kesederhanaan beliau. Ada yang selalu ingin masyarakat dengarkan itu.
kenapa saya harus bertanya kepada ketua ini? Karena memang kan ketua dengan Pak Ardiansyah itu dekat sekali. Bukan hanya Pak Ardiansyah bukan hanya dekat sama ketua, tapi seluruh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera, kemudian seluruh masyarakat Kutai Timur. Kan orang selalu bertanya begini, ketua. Pak Ardiansyah berapa sih anaknya? Kemudian Pak Ardiansyah Sulaiman itu sebagai Bupati Kutai Timur memberikan fasilitas apa sih ke anaknya? Nah, ini yang ingin didengar masyarakat kita ini Pak Ketua. Gini Om, saya kalau ngobrol dengan Pak Bupati, Pak Ardiansyah itu yang saya suka sampaikan, Pak Bupati itu hampir-hampir tidak pernah berbicara saat beliau dinas ya Om, kemudian bicara keluarga, kepentingan ya maksudnya, kepentingan keluarga, kepentingan anak, kepentingan golongan, nggak pernah Om. Beliau selalu berpikir, karena saya juga di KPC, karena urusan-urusan government saya juga yang handle, suka silaturahmi ke beliau dalam konteks saya sebagai pegawai perusahaan, itu selalu berpikir tentang Kutai Timur. Gimana Kutai Timur nanti, gimana Kutai Timur kalau tambang ini nggak ada lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau orang punya spirit seperti ini nih kan nanti, maksudnya gini Om, kalau kembali ke negara-negara maju Om ya. Saya pernah lihat, kenapa sih negara ini maju? Misalnya di Eropa tuh negara-negara maju-maju sekali. Kalau kita lihat geografi mereka, alamnya, sumber daya alamnya itu biasa aja Om. Tapi kenapa mereka maju? Komitmen politik yang kuat bahwa ketika saya memimpin, saya akan memajukan daerah saya. Itu sosok Pak Ardiansyah. Artinya di negara-negara maju itu seperti itu Om. Iya, komitmennya. Komitmen. Dan ini juga dimiliki juga oleh Pak Bupati. Iya. Jadi beliau selalu berpikir bagaimana Kutai Timur ke depan lebih baik lagi. Bagaimana Kutai Timur ke depan lebih baik lagi. Kemudian ada pertambangan, nanti ada pasca tambang, ada pertanian dan seterusnya. Kemudian beliau itu kan sangat senang kalau kemudian bisa ekspor misalnya hasil-hasil bumi dan seterusnya. Beliau sangat mendorong itu Om. Jadi pikirannya itu adalah Kutai Timur harus maju. Nah, pikiran kekeluargaan dikesampingkan dulu. Sampingkan Om, kalau dalam konteks beliau sebagai dinas sebagai bupati. Jadi profesional Om. Kalau bicara pas kita silaturahmi keluarga ya biasa begitu. Tapi kalau kemudian dia menjabat sebagai bupati, pikirannya adalah bagaimana Kutai Timur ini bisa maju. Makanya saya itu suka ngomong Om, kalau bupati seperti itu harus didukung oleh infrastruktur di Pemda Om. Harusnya juga seperti itu. Karena yang saya bilang itu Om, kalau saya di KPS ini kan saya gaji karena kerja Om. Kalau pegawai negeri ini kan ibaratnya kan kita ya Om ya, yang bayar pajak dan seterusnya. Mereka spiritnya harus jauh lebih kuat untuk kemudian mendedikasikan untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Karena memang beliau istilahnya pegawai. Nah, saya tuh suka meminta atau menyarankan agar kemudian program Pak Bupati sebagai situ itu disupport semuanya. Karena Pak Bupati kan nggak bisa kerja sendiri. Oh iya. Ironisnya kalau ada yang salah, beliau yang salah. Ya makanya. Sehingga kemarin juga kita bicara dengan Pak Mahyunadi supaya kemudian Pak Mahyunadi 5 tahun ke depan prestasinya harus bagus. Jadi harus sinergi nih berdua. Ya. Sebagai teladan untuk orang tuanya Kutai Timur. Iya. Jangan kemudian bupati ke sana, wakilnya ke sini. Iya. Dan komitmen itu yang mudah-mudahan kita sama-sama kawal ya Om ya, supaya 5 tahun tuh benar-benar apa Pak Ibu ya? Sinergi sejalan. Akselerasi pembangunan itu membawa kesejukan. Betul. Dan sekarang memang kalau pemerintah atau negara itu kan tugasnya ada 2 ya Om ya, bikin kesejahteraan dan keamanan. Iya. Dan beliau lakukan dengan baik. Itulah yang tercipta di Kabupaten Timur seperti yang saya katakan tadi bahwa alhamdulillah kita kondusif. Iya kan? Mungkin sedikit Om yang terkait ini ya, terkait ada aja lah orangnya Pak Ardiansyah itu nggak terlalu ini dengan agama lain, nggak ada ceritanya Om. Karena kita ini Om di PKS kalau sudah bicara partai itu kan bicara negara, ngatur negara. Pemimpin negara tuh ada seluruh elemen bangsa di sana. Benar. Sehingga kita menempatkan diri ketika udah jadi bupati, kita ini bupatinya rakyat Kutai Timur yang di situ ada seluruh suku, agama, budaya dan seterusnya. Jadi memang nggak akan membeda-bedakan. Bahkan dalam Islam itu Om, kita ini harus baik kepada siapapun, ke lingkungan pun juga harus baik. Makanya kalau orang bilang Pak Ardiansyah ini nggak begitu. Saya kira itu isu
isu udah selesai lah. Udah selesai itu. Iya, isu Jadi, itu sudah selesai juga, Pak Ketua Bapilu, dan itu saya buktikan sendiri. Ya kan kita lihat di ini ya, di depan mata kita kemarin ada acara pesta perak di Surabaya itu kan sesuatu hal yang itulah sebenarnya Islam sesungguhnya seperti itu. Betul. Artinya mengayomi semuanya itu. Dan itu dilakukan oleh sosok Pak Ardiansah Sulaiman. Jadi kedepannya jangan ragu, kemudian kita tetap toleransi, kemudian kehidupan beragama itu salah satu hal penting dalam pembangunan. Jadi kita harus meningkatkan malah justru itu kan hubungan antar umat beragama harus ditingkatkan. Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri seperti itu dan tidak ada itu dilakukan tidak mencari popularitas sebenarnya, itu ikhlas. Saya lihat wajah-wajah beliau itu sangat luar biasa itu. Saya kira itu Om yang harus ditegaskan itu. Beberapa tamu-tamu saya, relawan-relawan saya yang muncul di podcast selalu ngomong begini. Mengurai Pak Haji Ardiansah Sulaiman itu susah untuk kita dapat celahnya. Ya walaupun namanya manusia ya, pasti ada kekurangan. Tetapi kalau kita mencari kekurangannya itu sangat susah untuk didapatkan. Kenapa saya bertanya tadi kepada Ketua DPD PKS Kutim terkait dengan keluarga? Saya mau pancing beliau sebenarnya. Saya pernah mendapatkan informasi juga bahwa ternyata anak beliau itu pernah mendaftar sebagai calon PNS di Kabupaten Jawa Timur. Saat beliau masih menjadi bupati. Tapi anaknya itu tidak lulus tuh. Itu yang saya bilang, waduh, kalau saya jadi bupati, anak saya dahulukan nih. Iya kan? Sebagai manusia biasa. Untung saya tidak menjadi bupati Jawa Timur. Atau mungkin itu juga sebabnya saya tidak bisa jadi bupati. Di situ saya melihat sebuah keikhlasan yang disampaikan oleh Ketua DPD tadi bahwa yang dipikiran Pak Ardiansah Sulaiman itu adalah Kutai Timur. Di hati Pak Ardiansah Sulaiman itu adalah Kutai Timur. Tidak ada misalnya kalau kita ngobrol masalah anak. Paling kalau saya ketemu itu bermain-main dengan cucu beliau tuh. Iya kan? Ini luar biasanya Ustaz Ardiansah Sulaiman. Nah, statement terakhir nih, closing statement nih. Siap, Ini kan ada pesanan dari ketua tadi, jangan panjang-panjang, masih ada cara lain katanya kan. Terpaksa kita batasi, padahal masih banyak yang saya mau gali. Closing statement dari Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kutai Timur terkait gawean di Pilkada 2024. Gini Om, jadi judulnya atau di pikiran kita adalah memenangkan ARMY dengan keyakinan Om, dengan semangat dan kebersamaan. Keyakinan dengan semangat dan kebersamaan. Jadi memang kalau kita lihat keyakinan, beliau orang baik, beliau niatnya baik, didukung oleh partai-partai yang baik, didukung oleh tokoh-tokoh yang baik semuanya. Saya punya keyakinan Allah akan berpihak kepada kebaikan Om. Allah akan berpihak kepada kebaikan. Yakin Om. Iya. Dengan orang yang baik, niatnya baik, didukung oleh partai-partai yang baik. Kalau sudah seperti ini harus kita yakin semua. Masyarakat itu harus yakin semuanya bahwa dengan keyakinan itu orang baik itu kita akan memenangkan kompetisi ini Om. Karena niatnya baik. Kecuali orang niatnya untuk yang lain tuh ya kita nggak tahu. Tapi saya yakin betul Pak Ardiansah, Pak Mahyunadi, kita beberapa kali ketemu Pak ya, dia ingin mengabdikan hidupnya, mewakafkan waktu hidupnya itu 5 tahun untuk pembangunan Kutai Timur. Itu yang pertama Om, keyakinan. Yang kedua semangat. Gimana kita lihat Om sekarang ini kan relawan, saya kalau ngelihat luar biasa mereka tuh. Jadi kan kayak alami Om, natural Om, ya kan? Benar-benar organik dari masyarakat. Istri saya tuh ketua ketua mom squad untuk Swarga Barat Om. Iya. Kemarin ngumpulin 200 orang Om dari 18 RT. Jadi mereka begitu semangat. Relawan semangat, pengurus partai semangat, kemudian Om BP semangat, Pak Bupati semangat, ya semuanya semangat. Kalau udah semangat seperti itu dahsyat Om. Iya. Nggak bisa dibendung ini. Nggak bisa dibendung. Nggak bisa. Iya. Yang ketiga Om, kebersamaan.
Coba Om BP lihat kan, partainya Kebersamaan kita ini benar-benar tidak merasa PKS menang kemudian dia merasa tinggi, enggak Om, kita sejajar saja. Ya kebersamaan ini yang kita bangun, sehingga insya Allah Om dengan keyakinan, dengan semangat, dengan kebersamaan, maka Pak Ardiansah, Pak Mahyunadi, ARMI akan memenangkan kompetisi ini, dan kita nanti kawal Om agar kemudian 5 tahun itu benar-benar kinerjanya sangat baik. Ya, kita ingin harapan masyarakat kita tunaikan dengan terpilihnya 2 tokoh terbaik di Kutai Timur ini. Gitu Om. Amin. Amin. Pak Haji Ip, Siap. closing statementnya. Ya, jadi kita sebagai Bapilu di PKS, modal kemenangan, pemenangan di pilkada yang dimiliki kita itu harus senantiasa kita gali. Artinya kerja-kerja pemenangan pilkada 2024 dijadikan dijalankan secara terstruktur, kemudian sistematis dan masif, dan itu sudah kita lakukan. Ada anggota DPR, kemudian ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten, kita gerakan semua. Kalau kita berbicara ke depannya, kita punya anggota DPR di sini yang berkoalisi dengan ARMI, dan itu bisa dimanfaatkan untuk jalur pusat. Kemudian kita punya DPRD provinsi, ada dari Demokrat, ada dari PKS, dan itu bisa dimaksimalkan untuk menggalang kekuatan pemenangan ARMI. Kita punya DPRD kabupaten dari Partai Perindo, Partai PKS, kemudian Demokrat, itu kemudian Gerindra, itu semuanya juga sudah berkolaborasi. Salah satu tujuan yaitu untuk menangkan ARMI. Kemudian hal-hal yang lain yang harus kita sinergikan adalah masalah relawan. Relawan juga sudah banyak semua ya, Tat ya. Intinya rekan koalisi di ARMI itu harus sama-sama bekerja. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, kita sama-sama. Yang kita usung itu adalah ARMI itu. Karena ARMI ini adalah salah satu, saya kira tidak ada kata lain, ARMI itu harus menang. Karena yang bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat Kutai Timur di ARMI itu. Kita sebut jalan, infrastruktur sudah mulai bergairah. Ya, ada jalan APT Pranoto, kemudian jalan Inpres, kemudian Sudirman, kemudian Mall Termongin Sidi, kemudian semua itu sudah terkonek, apalagi di luar sana mulai bergairah, cor-cor dan infrastruktur. Ada jembatan, adapun kendala-kendala itu hal yang sangat wajar, itu sangat wajar, harus bisa dipertanggungjawabkan itu. Saya kira itu udah clear. Kemudian kita juga punya modal pemenangan struktur, kader, kemudian ya harus kerja kolektif itu Om. Jadi insya Allah kalau kerja kolektif itu bersama komunitas dan relawan terbangun dengan baik, itu saya kira akan menimbulkan sebuah gelombang gerakan yang sangat luar biasa. Kemudian yang keenam itu adalah simbol-simbol tokoh. Kita juga sudah dari awal kita itu mendeklar ARMI ini sudah melalui proses simbol-simbol tokoh itu. Dari kader, dari orang lain, semuanya diminta itu. Bahkan seorang bupati dulu, Pak Ardianda Sulaiman, ketika mau memutuskan itu, diskusinya sangat hangat ya Ustaz, sangat hangat sekali, dan diputuskanlah Cima Yunadi itu. Kemudian kita juga sudah influencer, kemudian pasukan digital kita juga sudah kerja dengan baik dalam pantauan, dalam itu. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan tim pengawal suara, dan saya kira sangat penting dalam sebuah pemenangan, kekuatan tim untuk mengawal suara. Jangan sampai kejadian-kejadian yang terjadi di Pileg itu akan terulang lagi, dan itu saya kira itu hal yang tidak boleh terjadi lagi seperti itu. Karena bagi kita hal-hal itu harusnya sudah tidak ada di dunia digital sekarang ini itu. Jadi mungkin itu Om, dengan kolaborasi yang kuat antara struktur, kemudian anggota dewan, bahkan kita akan mengumpulkan caleg-caleg. Ya, karena caleg-caleg itu punya basis-basis massa sendiri, dan kita akan mengumpulkan caleg-caleg PKS yang kemarin, insya Allah mereka juga bagian dari tim pemenangan ARMI. Saya kira itu. Adapun yang dikhawatirkan kita masalah politik uang masalah politik uang, saya kira insya Allah kalau masyarakat cerdas ya,
ambil uangnya pilih Army. Oke. Baik, terima kasih atas kunjungannya kali ini di podcast OMP. Mudah-mudahan kunjungan kali ini membawa berkah. Amin. Seperti saat kunjungan Amin, kawan-kawan amin, PKS di amin. podcast OMP pada saat pileg. Amin. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya ingin menyatakan bahwa di sebuah daerah, kalau ada orang baik yang ingin memimpin daerah yang baik ini, maka tidak ada pilihan lain adalah memilih yang baik itu. Siapakah tokoh yang baik itu? Sudah dijelaskan tadi oleh kawan-kawan dari PKS. Pak Haji Ardiansah Sulaiman dan Pak Haji Mahyunadi. Dua tokoh ini merupakan tokoh perkat masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Tidak ada pilihan lain sebenarnya. Jangan coba-coba juga untuk melakukan money politik. Disebabkan dalam sejarah pilkada Kabupaten Kutai Timur, baru kali ini jumlah relawan sangat besar di Army. Dan mereka sudah menyiapkan diri sebagai panglima di setiap gang. Saya tahu persis itu. Karena yang bisa menghancurkan daerah ini, ketika Anda memilih orang yang memberikan Anda duit, tidak ada artinya duit 500.000 jika dibandingkan penderitaan yang akan Anda hadapi 5 tahun ke depan. Tidak ada artinya uang 1 juta jika Anda memilih orang yang memberikan uang 1 juta itu kemudian memimpin daerah ini. Kita khawatir apa yang dilakukan Pak Haji Ardiansah Sulaiman ini tidak berlanjut selama 5 tahun. Insya Allah Pak Haji Ardiansah Sulaiman akan saya hadirkan di podcast ini untuk bicara terkait dengan visi misi dan 50 program unggulan yang mereka sudah programkan. Program itu untuk kita semua, untuk masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.